Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Inilah ujian praktek pagelaran seni budaya terakhir dari kelas 12 5 yang diawali dengan kelompok 1 dengan judul naskah Bullying di Sekolah. Saya Sasahyani sebagai narator yang akan membacakan prolog dari kelompok 1 dengan judul Bullying di Sekolah. Inilah tokoh-tokoh yang berperan di naskah Bullying. Yang pertama, Cinta Mohungo berperan sebagai Tika, yaitu ketua geng. Hahaha, DP muka, DP geng kasihan sekali. Yang kedua, Yestika Harun berperan sebagai Yuni, yaitu teman Tika. Iya, sudah kena bayu tahu aja sekali, kayaknya dari sekali rumah. Yang ketiga, Nopling Molonto berperan sebagai Ayu, yaitu korban bullying. Ini abang nih. Mantap sama dibully. Abang ini. Tika, apa yang lagi tadi? Yang Yang keempat, Lutfia NT berperan sebagai Loli, yaitu teman Tika. Halo Loli. Halo. Bapak kan kata sekolah cuma jadi bahan bullying. Yang kelima, Nur Laila Bintia berperan sebagai Sinta, yaitu sahabat Ayu. Tika, sudah Jo, jangan kau ganggu di hati. Yang keenam, Pratiwi Rumampu berperan sebagai Maya, yaitu sahabat Ayu. Iya, kan tidak apa bikin dia begini. Yang ketujuh, Hamdan Moha berperan sebagai Raka, yaitu sahabat Ayu. Bully jaga kayak mana hebat. Yang kedelapan, Rizky Butumale berperan sebagai Bima, teman sekolah. Gojo Tika, semua orang berhak untuk dihargai, tidak perlu dia itu sapa. Memang ini. Yang kesembilan, Tiara Ali berperan sebagai Bu Rani, yaitu guru. Anak-anak, kenapa kalian tidak beristirahat? Ada apa ini? Yang terakhir, Adrian Suliabu berperan sebagai Pak Damar, yaitu guru. Habis itu, Bapak bangga, kalian bisa saling terbuka dan jujur. Saksikan pagelaran teater seni budaya dengan judul Bullying di Sekolah. Mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Pagi itu, suasana sekolah tampak ceria. Suara tawa terdengar di setiap sudut kelas. Namun di antara mereka ada seorang siswi yang pendiam. Namanya Ayu. Di balik senyumnya, ia menyimpan luka karena sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Wih, jangan di Ayu. Anak Parmadia, yang jarang sekali baca bareng orang. Iya, sudah kena bayu tahu sekali, kayaknya dari sekali di rumah. Bapak kan sama sobat kita jadi bahan tata. Hahaha, dia pentas saja bikin kasihan sekali. Bel tanda pelajaran berbunyi. Suara tawa mereka masih menggema. Ayu hanya bisa diam, menahan perih di hatinya. Hari itu menjadi awal dari luka yang semakin dalam. Hari demi hari, perlakuan itu tak berhenti. Ejekan berubah menjadi dorongan.
gelap. Ayu semakin tenggelam dalam kesedihan. Tapi di balik semua itu, harapan masih ada. Karena kebaikan selalu datang di saat tak terduga. Sudah Jo, tiga, semua orang berhak untuk berhargai. Tidak perlu dia itu sapa. Dan untuk pertama kalinya, Ayu merasa tidak sendiri. Ternyata di dunia yang keras ini masih ada hati yang lembut untuk peduli. Saatnya istirahat. Di kelas yang kini sunyi, duduklah Tika seorang diri. Tidak ada tawa, tidak ada geng, hanya penyesalan yang perlahan menyelinap di hatinya. Dulu kita juga pernah dibully, dihina, dipukul, tapi tidak ada yang peduli. Kita pernah berjanji kita tidak akan membuli orang, tapi sekarang malah kita yang berbekek. Tidak Ayu, kita cuma pada pikiran. Tapi teman-teman semua Tika, kita kan udah jadi. Iyo, kita cuma takut dibully. Jadi kita yang gak beli duluan. Tapi nggak salah, Tika paling diri itu dia harus melakukan orang lain. Dio, teman-teman mengaku kalau punya masing hati. Sekarang tinggal pilih. Bagaimana kita itu? Air mata itu bukan tanda lemah, tapi hati yang mulai sepuh. Tika akhirnya sadar, duka masa lalu tak seharusnya menular pada orang lain. Adegan 5. Di saat semua mulai tenang, dua guru mereka pun datang. Bukan untuk memarahi, tapi untuk mengajarkan sesuatu yang lebih dari sekedar pelajaran sekolah tentang empati dan pengampunan. Anak-anak, tidakkah kalian tidak beristirahat? Ada apa ini? Bu, tadi kalau bicara soal bully, Tika sudah sadar atas kesalahannya. Bagus itu, kamu bangga. Kalian bisa terbuka dan Tika, setiap orang punya luka, tapi cara sembuh dan suka dengan luka yang lain. Memaafkan dan memperbaiki diri justru lebih berani daripada balas dendam. Iya, Bu, saya menyesal. Saya hanya takut dikucilkan lagi. Dan sekarang kamu sudah diterima. Kita lihat tuh, teman-temanmu masih di sini. Kalau dari kamu adalah kamu. Untuk pertama kalinya, Tika merasa diterima. Bukan karena kekuatan, tapi karena kejujuran dan keberaniannya untuk berubah. Ayo, kita minta maaf. Kita janji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Tidak ada lagi yang diejek. Makasih. Kita senang sekali punya teman kayak Moni. Perdamaian bukan berarti tak pernah bertengkar,
tapi mau memaafkan dan berubah bersama. Di hari itu, kelas mereka berubah menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh cinta. Anak-anak, hari ini kalian belajar sesuatu yang penting tentang empati dan keberanian untuk berubah. Betul, sekolah bukan cuma tempat belajar pembelajaran, tapi juga untuk jadi manusia yang lebih baik. Iya, Bu. Bullying bukanlah permainan. Ia bisa menghancurkan hati dan masa depan. Tapi kita selalu punya pilihan. Jadi pelaku, jadi korban, atau menjadi pahlawan yang berani menghentikan itu. Mari kita jadikan sekolah tempat yang aman, penuh kasih, dan penuh persahabatan. Teman-teman, bully bukan hal sepele. Dari ejekan kecil bisa tumbuh luka di hati seseorang. Kita mungkin tidak sadar, tapi kata-kata dan perbuatan kasar bisa menghancurkan semangat teman kita sendiri. Perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, tapi untuk saling mengenal dan belajar. Saya ingin punya teman bukan musuh. Mulailah dari diri sendiri untuk membela yang dibully. Sekolah tanpa bully itu sekolah hebat. Sekolah tanpa bully itu sekolah hebat. Baik, terima kasih telah menyaksikan teater dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu.